Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem perpipaan untuk problem based learning transportasi fluida dengan dosen pembimbing Ibu Ari Susanti STMT. Next. Eh, dengan kami di sini, yang pertama ada Gesyaura Audirakena dengan NIM 224142043. Selanjutnya Kinyo Anggunur Karimah dengan NIM 224142069. Selanjutnya Lutfi Azizah Hoyoni dengan NIM 224142065 dan Sajung Dain dengan NIM 22414200106. Next. Berikut ini adalah isi dari PPT yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada lokasi instalasi perpipaan, selanjutnya instalasi perpipaan, yang keempat hasil pengamatan, yang kelima rancangan anggaran biaya instalasi, yang keenam rancangan anggaran biaya penggantian, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Yang pertama ada lokasi perpipaan. Kami memilih lokasi eh, untuk dilakukan pengamatan adalah di Jalan Rogonoto, Panti, nomor 1, RT 5 RW 1 di daerah Pagentan, Singosari, Malang. Next. Selanjutnya, material yang digunakan untuk instalasi perpipaan. Di sini ada 5 material, yaitu yang pertama ada pipa, yang kedua ada valve, yang ketiga ada sambungan pipa, yang keempat ada pompa, dan yang terakhir ada sambungan pipa T. Next. Material pertama yang digunakan yaitu pipa. Nah, pipa yang digunakan adalah pipa PVC Rucika tipe AW ukuran 1 inch sepanjang 3,15 meter dan pipa PVC Rucika tipe AW ukuran setengah inch sepanjang 3,35 meter. Nah, pipa ini berfungsi untuk mengalirkan berbagai jenis fluida seperti air, minyak, gas, dan bahan kimia dari satu tempat ke tempat lain. Material kedua yang digunakan yaitu valve. Nah, valve yang digunakan yaitu valve berjenis ball valve sebanyak 1 buah. Valve atau katup adalah perangkat mekanis yang memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem perpipaan dan kontrol aliran fluida. Beberapa fungsi utama dari valve melibatkan pengaturan, isolasi, dan perlindungan sistem. Material ketiga yang digunakan yaitu adalah sambungan pipa. Nah, dan sambungan pipa yang digunakan adalah sambungan pipa dengan diameter 1 inch sebanyak 4 buah. Sambungan pipa ini berfungsi untuk membelokkan aliran sebesar 90 derajat berbelok ke kanan ataupun 90 derajat berbelok ke kiri. Next. Material keempat yang digunakan yaitu pompa. Nah, pompa yang digunakan yaitu pompa berjenis pompa sentrifugal dengan merek Shimizu. Dan pompa ini berfungsi untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat lain dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara bagian hisap dan bagian dorong. Dan material terakhir yang digunakan yaitu sambungan pipa T. Nah, jadi sambungan pipa T yang digunakan yaitu sambungan pipa T yang memiliki diameter 1 inch sebanyak 1 buah. Dan sambungan pipa T ini berfungsi untuk membelokkan aliran fluida dan juga bisa sekaligus dua arah yang berlawanan. Next. Yang selanjutnya adalah denah perpipaan. Jadi dari foto yang sudah dijelaskan di lokasi tadi, kami menggambar ulang dan dijadikan dengan denah perpipaan. Untuk keterangannya, yang pertama adalah pipa yang A adalah berukuran 0,16 meter dengan ukuran setengah inch. Untuk pipa B dengan panjang 0,39 meter dengan ukuran setengah inch. Untuk pipa C berukuran 0,22 meter dengan ukuran setengah inch, dan untuk pipa D 0,12 meter dengan ukuran setengah inch. Untuk pipa E 2,26 meter dan berukuran setengah inch, dan untuk pipa G ini sendiri memiliki panjang 0,2 meter
dan berukuran setengah inch juga. Dan untuk pipa yang mengarah ke dalam sumur, yang mengarahkan air ke pompa dari dalam sumur, yaitu bagian F ini memiliki panjang 3,15 meter. Pipa ini memiliki ukuran berbeda sendiri karena mengarah ke dalam sumur. Pada instalasi perpipaan ini kita menggunakan pompa Shimizu dengan denah pada bagian J. Untuk bagian I merupakan bak mandi dan bagian H adalah sumur. Jadi untuk total perpipaan instalasi pada denah perpipaan yang kami gunakan untuk pipa PVC Ruchika tipe AW sepanjang 3,15 meter dengan ukuran setengah inch, dan untuk yang 1 inch sebesar 3,25 meter. Next. Selanjutnya adalah hasil pengamatan. Yang pertama adalah pompa yang digunakan adalah pompa merek Shimizu model PN125BIT berjenis centrifugal pump dengan voltase 220 volt dan kuat arus 1,5 ampere. Yang selanjutnya adalah jenis pompa yang digunakan sesuai dengan fluida yang dialirkan, yaitu viskositas rendah dan kesadaran yang rendah. Viskositas rendah ini merupakan kekentalan dari sebuah fluida. Jadi pompa yang digunakan ini sudah sesuai karena air yang digunakan untuk air sanitasi yang memiliki viskositas rendah. Selanjutnya adalah pada instalasi perpipaan yang diamati tidak diperlukan pergantian pompa dikarenakan pompa yang digunakan masih di bawah 10 tahun. Dan yang terakhir adalah karena penggunaan instalasi masih di bawah 10 tahun, belum diperlukan pergantian pipa, pompa, dan valve karena masih layak pakai dan sesuai dengan kebutuhan secara efisien dan keefektivitasannya dari instalasi perpipaan masih terjaga. Next. Untuk selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya instalasi. Yang pertama adalah pipa PVC Ruchika tipe AW ukuran 1 inch dengan jumlah 3,15 meter dengan harga satuan 12.425 dan dengan total 39.139, dan pipa PVC Ruchika tipe AW ukuran setengah inch dengan jumlah 3,35 meter dengan harga satuan 6.700 dan total sebanyak 22.445. Dan sambungan pipa PVC ukuran 1 inch sebanyak 4 buah dengan harga satuan 5.000 dan jumlahnya 20.000. Yang keempat adalah sambungan pipa PVC 3 cabang ukuran 1 inch sejumlah 1 buah dengan harga satuan 27.000 dan valve 1 buah dengan harga satuan 34.950 dan pompa Shimizu 1 buah dengan harga satuan 654.000. Maka total biaya rancangan anggaran biaya instalasi sebanyak 797.534.000. Yang selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya penggantian. Yang pertama adalah pompa Shimizu 1 buah dengan harga satuan 654.000. Penggantian pompa Shimizu ini bisa dilakukan jika pompa tersebut sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun penggunaan. Jika di bawah itu dan pompanya masih dapat untuk digunakan kembali, maka bisa dilakukan servis dengan estimasi biaya 100.000 hingga 200.000. Namun jika pompa tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali, maka dapat diganti pompa tersebut dengan tipe yang sama. Dan kesimpulan yang kami dapatkan adalah yang pertama adalah pemilihan jenis pompa sentrifugal pada sistem perpipaan daerah observasi sudah sesuai. Yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas instalasi perpipaan belum dapat diamati karena masa penggunaan pompa masih di bawah 10 tahun. Dan diperlukan penggantian pompa jika sudah lebih dari 10 tahun dengan jenis yang sama dan estimasi biaya penggantian sebesar 654.000 atau dapat dilakukan servis jika pompa masih memungkinkan untuk digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.